Welcome back to my channel. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menggunakan salah satu aplikasi dari Android untuk melakukan pembelajaran, yaitu khususnya mata pelajaran matematika. Nah, untuk aplikasinya sendiri, yaitu namanya adalah Squid. Buat kalian yang belum pernah dengar atau bahkan juga di-download aplikasinya, kita bisa buka aplikasi Play Store dari smartphone kita. Nah, kita klik pada kolom pencarian aplikasi yang bernama Squid. Ya, lalu kita klik tombol searching. Nah, untuk tampilan aplikasinya sendiri yaitu seperti ini. Buat kita yang sudah pernah download aplikasinya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Berhubung karena saya sudah mendownload aplikasinya, maka saya tinggal klik buka. Nah, jika kalian sudah mendownload aplikasinya, maka nanti akan muncul tampilan untuk kita membuat notes atau catatan dari aplikasi tersebut. Di sini saya sudah membuat notes atau catatan dari aplikasi Squid tersebut, dan kali ini saya akan membahas salah satu materi dari pelajaran matematika kelas 12 atau kelas 3 SMA jurusan IPA. Untuk pembahasan kita kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul tentang matriks. Oke, baiklah. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan materi kita yang berjudul tentang matriks. Nah, perlu kita ketahui bahwa definisi atau pengertian dari matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom dan ditempatkan pada kurung biasa atau kurung siku. Untuk penulisan matriks dapat kita lihat seperti yang terdapat pada contoh berikut, yaitu misalnya terdapat matriks A yang adalah atau bernilai sama dengan A, B, C, dan D. Selanjutnya kita akan masuk ke subtopik pembahasan kita, yaitu determinan matriks. Nah, untuk determinan matriks yang berordo 2x2, di situ juga sudah terdapat contoh matriks yang berordo 2x2. Ini merupakan, atau matriks A merupakan matriks yang berordo 2x2. Dapat kita ketahui dari matriks A tersebut bahwa A dan B merupakan baris dari matriks A tersebut. Begitupun juga dengan C dan D. A dan B merupakan baris pertama dan C dan D adalah baris kedua dari matriks A tersebut. Kemudian untuk B dan D merupakan kolom dari matriks A tersebut. Begitupun dengan A dan C. Jadi A dan C adalah kolom pertama dan B dan D adalah kolom kedua dari matriks A tersebut. Selanjutnya, untuk mencari nilai dari determinan matriks yang berordo 2x2, misalkan terdapat matriks A sama dengan A, B, C, dan D. Nah, dari matriks A tersebut dapat kita ketahui bahwa elemen A dan D terletak pada diagonal utama.
Sedangkan elemen B dan C ini terletak pada diagonal kedua. Determinan matriks A dapat kita peroleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Agar lebih jelas, dapat kita perhatikan pada rumus berikut, yaitu determinan A sama dengan A, B, C, D sama dengan A kita kalikan dengan D, lalu kemudian kita kurangkan dengan B dikali dengan C. Kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah determinan matriks berikut. A sama dengan 2, 5, 4, 3. Nah, untuk dapat menyelesaikan soal tersebut dan kita mencari nilai dari determinan matriks tersebut, maka kita perhatikan penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah matriks A sama dengan 2, 5, 4, 3. Kita kalikan diagonal utama dari matriks A tersebut, yaitu 2 dan 3. 2 kita kalikan dengan 3, kemudian dikurang dengan diagonal kedua dari matriks tersebut adalah 5 dan 4. Kita kalikan 5 dan 4. Maka hasilnya menjadi sama dengan 2 kali 3, 6, dikurang 5 dikali 4, 20. 6 dikurang 20, maka hasilnya menjadi sama dengan minus 14. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan subtopik selanjutnya, yaitu inverse matrix. Nah, untuk inverse matrix yang berordo 2 dikali 2, dapat kita perhatikan penjelasannya. Dikatakan bahwa inverse matrix adalah sebuah kebalikan atau inverse dari kedua matriks, di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi, atau AB sama dengan BA sama dengan 1. Simbol dari inverse matrix adalah pangkat minus 1 di atas hurufnya. Contoh matriks B adalah inverse matriks A. Ditulis B sama dengan A pangkat minus 1, dan matriks A adalah inverse matriks B, ditulis A sama dengan B pangkat minus 1. Agar lebih jelas, dapat kita perhatikan rumusnya, yaitu seperti berikut. Nah, untuk rumus mencari nilai inverse dari suatu matriks, misalnya matriks A, maka dapat kita tuliskan inverse matriks atau A pangkat minus 1 sama dengan 1 per A dikali D dikurang B dikali C. Matriks D minus B minus C A. Dengan ketentuannya, yaitu nilai determinan A tidak sama dengan 0. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk kepada contoh soal. Dapat kita perhatikan untuk contoh soalnya, jika diketahui matriks A sama dengan minus 3, 8, 2, 4, matriks B sama dengan minus 6, 1, 0, minus 1, dan C sama dengan A dikurang B. Inverse matriks C adalah, nah, di sini kita diminta untuk mencari atau menentukan nilai dari matriks C.
Ya, selanjutnya untuk penyelesaian dari contoh soal tersebut dapat sama-sama kita perhatikan penyelesaiannya, yaitu sebelum kita mencari nilai dari inverse matriks C seperti yang ditanyakan pada soal tersebut, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menentukan nilai dari matriks C terlebih dahulu. Maka matriks C adalah C sama dengan A dikurang B, atau seperti ketentuan yang terdapat pada soal. Maka selanjutnya C sama dengan, kita substitusikan nilai dari masing-masing matriks. Untuk matriks A seperti yang terdapat pada soal, kita substitusikan nilainya matriks minus 3, 8, 2, 4. Kita kurangkan dengan matriks B, kita substitusikan nilainya minus 6, 1, 0, minus 1. Untuk pengurangan dua matriks yang berordo 2 kali 2 tersebut dapat kita lakukan dengan cara langsung mengurangkan masing-masing setiap elemennya, yaitu maka hasilnya matriks C menjadi sama dengan, kita kurangkan minus 3 dikurang minus 6. Kemudian 8 kita kurangkan dengan 1. Selanjutnya 2 kita kurangkan dengan 0. Dan 4 kita kurangkan dengan minus 1. Kita operasikan nilai dari matriks C, maka hasilnya menjadi C sama dengan minus 3 dikurang minus 6 atau minus 3 tambah 6, maka hasilnya menjadi positif 3. Dan 8 dikurang dengan 1, hasilnya menjadi positif 7. Kemudian 2 dikurang 0 adalah 2. Selanjutnya 4 dikurang minus 1 atau 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, sudah kita peroleh nilai dari matriks C, yaitu C sama dengan 3, 7, 2, 5. Nah, dari matriks C tersebut dapat kita ketahui untuk masing-masing setiap elemennya. Kita tuliskan untuk nilai A, maka sama dengan 3. Nilai B sama dengan 7. Nilai C sama dengan 2. Dan nilai D sama dengan 5. Setelah kita memperoleh hasil nilai dari matriks C tersebut, maka barulah kita mencari atau menentukan nilai dari inverse matriks C. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa rumus dari inverse suatu matriks, maka dapat kita tuliskan pada inverse matriks C adalah C pangkat minus 1 sama dengan 1 per determinan C matriks D minus B minus C A. Determinan C sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Kita substitusikan nilainya dari yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu
maka hasilnya menjadi sama dengan 3 dikali 5 dikurang 7 dikali 2. Sama dengan 3 dikali 5, 15 dikurang 7 dikali 2, 14. Maka hasilnya menjadi sama dengan 1. Setelah kita peroleh hasil dari determinan C sama dengan 1, kita substitusikan, maka hasilnya menjadi inverse C sama dengan 1/1 dikalikan dengan matriks. Kita substitusikan masing-masing nilainya. Untuk D sama dengan, tadi setelah kita peroleh hasilnya yaitu 5, kita substitusikan 5 min B, B sama dengan 7, kita substitusikan menjadi min 7, min C, C-nya setelah kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 2, kita substitusikan menjadi min 2, A-nya tadi telah kita peroleh juga hasilnya adalah sama dengan 3, kita substitusikan 3. Maka inverse C atau C pangkat minus 1 sama dengan 1/1 sama dengan 1, kita kalikan dengan matriks tersebut, hasilnya tetap yaitu matriks 5 min 7 minus 2 3. Nah, itu dia tadi penyelesaian dari inverse matriks C yang telah kita peroleh hasilnya. Jadi nilai inverse dari matriks C tersebut adalah 5 minus 7 minus 2 3. Demikianlah topik pembahasan kita pada video saya kali ini. Sampai bertemu kembali pada pembahasan topik lainnya, tentunya tetap di channel The Jack Official. Buat kalian semua yang suka dengan video saya ini, mohon untuk like, komen, dan share video saya ini. Serta jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari video saya selanjutnya di akun channel saya ini. Terima kasih.